sama kita Mbak Marisa Tunjung Sari alias Mbak Sasa. Nah, Instagramnya kalau teman-teman bisa kepoin itu Putih Picture, Poeti Picture. Itu Instagramnya punya Mbak Sasa pribadi. Jadi Mbak Sasa ini adalah seorang fotografer profesional, travel writer ya Mbak ya? Travel writer, fasilitator for fotografi. Nah, setelah memang saya mengkepo Instagramnya Mbak Sasa beberapa bulan lalu, iya fotonya memang punya sudut pandang lain ya. Ketika orang liburan banyak menampilkan dirinya ketika di tempat-tempat yang ikonik, tempat-tempat yang memang bagus Instagramable lah kalau anak-anak sekarang bilang begitu. Ternyata Mbak Sasa punya sudut pandang lain, terutama di caption itu cukup mencuri perhatian kalau dari saya pribadi ya. Wow, ternyata liburan tuh nggak melulu yang secara umum orang lihat. Ternyata yang Mbak Sasa ini memang traveler, kayak waktu itu motretin apa tuh Mbak ya, Mbak cerita tuh yang batu di mana ternyata artefak ya kalau nggak salah. Ternyata liburannya atau mungkin perjalanannya ke arah-arah memang yang penuh dengan edukasi ya. Jadi nggak melulu dengan liburan yang pantai terus selfie, nggak gitu. Tapi di sini terutama di captionnya Mbak Sasa sih yang ini luar biasa sih. Ini kita pengen tahu banyak nih, berbagi dengan teman-teman semua di sini apa sih yang ada di dalam pikiran Mbak Sasa ketika menulis ini caption sebegitu bagusnya gitu. Jadi makanya judul di Photo Week ini satu foto sejuta kata. Jadi satu foto itu bisa banyak sekali makna dari sudut pandang yang berbeda, terutama sudut pandangnya dari seorang Marisa Tunjung Sari ini seperti apa gitu. Nah ini Bapak Azmi coba menampilkan Instagramnya, foto-foto perjalanan ya, foto-foto ini. Aku punten ya, aku lagi nggak puasa, jadi maaf ya kalau kalian melihat aku sedang. Jangan bunyi aja, Mbak. Baik, Mbak Sasa, kami persilahkan mungkin perkenalan dulu sedikit ya, Mbak. Mbak Sasa ini melakukan apa sih di fotografi? Silakan, Mbak Sasa. Adalah seorang kapiten. Halo, sebentar ini. Tes. Jelas nggak suaranya? Jelas nggak? Jelas, aman. Oke. Halo teman-teman semuanya, selamat siang 11.28 ini di sini. Perkenalkan saya Sasa. Ya. Jadi kalau orang tanya sebenarnya fotografer sejenis apa ini? Itu sejenis yang senang melakukan fotopreneur kalau aku menyebutnya ya, fotopreneur. Jadi kemampuan fotografinya sendiri sebenarnya aku lebih menyenangi mengajar, dalam arti mengajar itu dalam arti teknik. Aku sangat tergila-gila dengan teknik. Jadi beberapa kampus seperti ISI, Politeknik, Politeknik apa namanya itu? Polimedia ya, apa segala macam, ada beberapa lainnya itu, di situ aku terlibat pengajaran, namun pengajarannya itu lebih kepada pengajaran teknik. Pada pelaksanaannya sebagai profesional, aku sendiri sudah mengkategorikan diriku lebih kepada content maker ya. Content maker dalam arti di situ ada skill mempresentasikan bisnis, ada skill menulis, ada skill fotografi, kemudian ada skill dalam merancang atau mendesain sebuah konsep. Jadi aku tidak mendeskripsikan diriku sebagai satu, misalkan profesional fotografer, ya memang karena memang aku bekerja menghasilkan uang dari profesi ini, tapi aku tidak pernah mengkategorikan diriku ke dalam profesi spesifik gitu ya. Okay. Nah, kenapa begitu? Karena hampir kalau secara karirnya baru, karir berkomersialnya itu baru sekitar 12 tahun ya, baru 12 tahun. Nah itu kebanyakan itu tidak spesifik seperti misalkan kayak Asmi gitu, misalkan
atau siapa beberapa teman bilang wedding photographer atau food photographer, jadi dia motret itu terus. Kalau aku enggak. Jadi yang aku incar itu selalu permasalahan komunikasi. Contoh misalkan ketika aku dikontrak oleh Samsung waktu itu sebagai brand ambassador sekitar 4 tahun ya. Di situ aku eksklusif. Kalau ditanya kontraknya itu berupa apa? Ya berupa gaji bulanan ya, gaji bulanan, dan itu angkanya lumayan tinggi untuk saat itu. Sangat tinggi kalau aku bilang untuk saat itu. Tugasku itu bukan memamerkan foto-foto bagus. Tugasku itu bagaimana aku menarik minat orang untuk berfotografi, dan tentu saja menggunakan Samsung sebagai second kameranya atau para pemula menggunakan Samsung sebagai first camera. Jadi yang terlibat di dalamnya tentu saja bukan perkara fotografi melulu, tapi perkara bisnis gitu loh. Dan di situ ada namanya elevator pitch, di mana di situ kalau di dalam dunia bisnis mungkin teman-teman bisa cari browsing di Google ya, itu ada bukunya. Bagaimana kita mempresentasikan suatu konsep pemikiran kepada klien. Hanya saja kebetulan aku dianugerahi skill memotret gitu, dan kebetulan aku tergila-gila sekali dengan teknik fotografi. Jadi istilahnya ketika aku diberikan produk fotografi itu, aku langsung mempelajari kira-kira konsep fotografi apa yang bisa mewakili dari produk tersebut gitu. Nah, dengan Samsung itu 4 tahun, dan itu nggak main-main. Jadi itu ada Samsung internasional juga, Asia dan internasional. Jadi aku sempat dikirim ke Las Vegas 10 hari ya untuk menemani beberapa fotografer dari seluruh dunia, dan aku mewakili Indonesia dan Asia. Asia cuma aku aja sendiri. Kalau ditanya apa istimewanya, menurut aku foto aku sih sama aja mungkin dengan teman-teman yang lain ya, tapi adalah cara berpikir yang sebenarnya membedakan kita satu sama lain gitu. Bagaimana kita melihat peluang, bagaimana kita mengkonsepkan satu brand gitu. Itu yang sebenarnya waktu itu aku dikontrak Samsung adalah untuk itu. Jadi itu aku dikirim ke Las Vegas ya, keliling Amerika waktu itu 10 hari ya, semuanya first class gitu, memimpin membawa teman-teman yang lain juga. Kemudian waktu itu untuk Asia Tenggara juga ke Korea, juga ke waktu itu memimpin teman-teman dari seluruh dunia di Bali juga pernah. Nah kemudian lanjutnya klien berikutnya yang serius saja ya, nggak usah yang sambil-sambil yang lalu. Itu kemudian klien kedua itu Citylink ya. Citylink itu dengan Linkers. Di situ aku selalu mengincar pekerjaan di mana aku menjadi pemikir, bukan hanya memotret saja. Karena jika kita memotret saja, ada kemungkinan kita akan tergeser oleh calon-calon lain mungkin yang lebih fresh gitu, ya kan? Jadi di situ sebagai pemikir, dan di dalam Blinker sendiri di majalah aku memegang sebagai pimpinan redaksi ya, sebagai editor in chief. Tentu kan di situ kan bukan hanya kemampuan fotografi yang dibutuhkan. Bagaimana kamu bisa berpikir, majalah ini mau dibawa kemana? Majalah ini berbicara apa? Apa yang membuat majalah ini dekat dengan Citylink? Apa hubungannya majalah ini dengan penerbangan gitu kan? Jadi tidak sekedar, jadi ini bukan majalah fotografi gitu, menampilkan foto-foto cantik, salon foto dan sebagainya. Linkers itu berbicara soal travel. Jadi ketika orang buka, itu semua ada panduan-panduan travel, ada panduan how to get there, panduan mau makan apa, yang dibutuhkan dibutuhkan dan relevan dari para penumpang lagi, dari para pejalan, itu untuk mereka bisa ketika berkunjung mereka mendapatkan informasi lengkap. Aku sebentar aja, semenit ya, soalnya lagi ngirim Gojek SMD buat ibuku, sebentar ya, daripada ibuku perang nih. Sebentar ya. Ke Jawa, Mbak. Fotografer juga tetap manusia, tetap anaknya ibu seseorang. Sebentar ya. Oke. Tidak masalah.
Jadi gimana Mas Boy? Pakai sarung apa celana pendek Mas Boy? Wah, waduh, aurat. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi salah satu yang bikin tertarik itu Mbak Sasa itu jago banget menulis. Iya, copywriting-nya tuh luar biasa. Betul. Fotonya seperti ini, tapi tulisannya bisa bikin fotonya jadi makin menarik gitu. Iya, terjemahan fotonya tuh lewat copywriting-nya luar biasa. Betul. Oke, sudah kembali. Halo, kembali. Maaf. Yes. Ibuku tuh mesen pete Cina buat bikin buntil. Aduh, ada-ada aja. Nih, kalau ibu-ibu sudah bersabda harus dilaksanakan. Betul. Jadi balik lagi ke mana tadi ya? Linkers. Balik ke Linkers ya? Ya. Ya. Jadi itu. Jadi majalah Linkers itu total berdedikasi untuk travel. Jadi di situ banyak hal yang harus kita pelajari kan, tidak hanya fotografi, terutama mendesain sebuah konten gitu loh. Apalagi netizen ya dalam kurung pembaca itu kalau dia niatnya untuk membaca dan mencari ilmu, dia akan baca terus. Tapi kalau niatnya untuk mencari kesalahan ya, typo satu aja tuh bisa nyebar kemana-mana. Urusannya panjang. Oh, urusannya panjang. Mereka bisa posting di mana-mana. Terus begitu bilang katanya, sangat tidak profesional apa. Padahal sebenarnya kesalahan-kesalahan kecil itu yang sebenarnya manusiawi. Apalagi kita pertama-pertama dalam mendirikan Linkers itu hanya dibantu oleh beberapa tangan saja dan beberapa mata gitu kan. Sementara majalah lain itu berdiri dengan satu gedung gitu kan. Nah itu di situ lah teman-teman istilahnya dimulai lah ya karirnya itu. Jadi istilahnya di sini tadi kalau dibilangin satu foto sejuta kata, ini aku menjelaskan dulu. Jadi nggak bisa mendadak bilang bagaimana sih bisa menulis seperti itu. Menulis seperti itu tentu ada prosesnya. Pemikirannya itu tidak sekedar belajar menulis, namun adalah yang paling utama adalah memahami. Memahami itu adalah yang terpenting gitu loh. Kita tidak membicarakan hal yang kita tidak ketahui. Kita hanya membicarakan hal yang kita ketahui. Sebab jika kita menulis sesuatu yang tidak kita ketahui, itu seperti copas di Wikipedia. Wikipedia itu sangat general dan sangat umum. Ketika kita copas, kita copas, gini loh sebenarnya. Kayak teman-teman misalkan, sekarang nih aku lagi sering melakukan perjalanan virtual dengan Google Earth ke tempat-tempat yang ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi. Aku terinspirasi dari salah satu akun di Instagram. Dia salah satu penderita fobia yang takut keluar rumah itu. Dia terkenal banget itu, followernya sampai banyak banget. Dan dia mengcapture. Dia jadi capture ya. Jadi dia jalan dengan Google Earth, angle-nya bagus, dia capture. Jadi dia keliling dunia melalui Google Earth-nya. Aku lupa namanya apa, nanti aku kasih tahu lewat Asmi. Nah, aku terinspirasi dari dia. Kemudian aku melakukan hal yang sama, tapi tidak aku tayangkan di Instagram. Tapi aku taruh di dalam presentasiku di PPT untuk mimpiku. Jadi nanti seandainya 2022 ekonomi sudah membaik dan kita bisa jalan-jalan kembali, aku pengen banget mengunjungi tempat-tempat itu. Dari situ juga sebenarnya kita belajar banyak banget. Seperti hal itu, aku hanya bisa meng-capture, tapi aku tidak bisa menceritakan. Karena apa? Sebanyak apapun referensi yang aku baca, tidak akan bisa mengalahkan rasanya ketika kita berada di lokasi, bertanya kepada orang lokal, bertanya kepada tukang parkir, bertanya kepada tukang penjual toko, apapun gitulah, berbeda, rasanya sangat berbeda gitu. Jadi memang ini hal yang paling menarik ketika kita berbicara asal muasal bagaimana kita bisa menulis. Karena aku sendiri tidak berani juga mengajarkan penulisan karena aku juga masih dalam tahap belajar. Aku belakangan ini lagi sering ikut kelas nara bahasanya Mas Ivan Lanin kan. Itu kayak ditampar-tampar tiap kali nonton kelasnya dia gitu, karena banyak sekali dari bahasa Indonesia itu yang bisa kita pelajari. Caranya adalah dengan mengaplikasikannya setiap hari. Salah satu dengan cara berbicara ini,
dengan cara berbicara. Cara membalas WhatsApp pun aku jarang sekali membuat WhatsApp yang bahasa singkat-singkatan. Mencoba untuk menggunakan bahasa yang tepat, bahasa yang jarang digunakan agar mengingat gitu. Kemudian berusaha menuliskan di Instagram pengalaman penulisan apapun yang ingin ku sampaikan di Instagram itu melalui penggunaan bahasa-bahasa. Contoh ketika kita bilang browsing, mulai aku ganti dengan kata meramban gitu kan. Kemudian ketika aku kita bicara tentang self branding itu namanya jenama gitu. Mulai hal-hal yang kayak begitu. Jadi aku mengedukasi juga followerku dan aku juga mengedukasi diriku gitu. Dan itu jadi awal mula jika ingin memberi cerita tentang itu. Oke, aku sharing sedikit soal. Nah, ini. Oke, sorry. Sebut dulu. Tadi lagi buka-buka soalnya. Jadi, banyak juga yang udah kelewatan ini. Teman-teman, jadi ketika seseorang itu bertanya, makanya jadi menarik buat aku ketika banyak sekali orang bertanya, misalkan pertanyaannya tuh terlihat sederhana ya, kayak misalkan bagaimana bisa begini, bagaimana bisa begitu, terutama pertanyaan general. Gimana sih Mbak rasanya aku bisa mempret kayak Mbak Sasa gitu. Pernah satu kali Bang Arbain gemes gitu, terus dijawab lah sama dia gitu kan. Pertanyaan itu bisa jadi panjang lebar gitu karena Sasa udah melewati banyak sekali asam garam di laut, kemudian harus dirangkum dalam tweet itu berapa sih satu bait harus dirangkum dalam satu bait, akhirnya bilangnya cuma begini, ya udah sering-sering motret aja. Itu kan bahasa yang sangat klasik kan. Tapi jika dijelaskan tadi kayak tadi teman-teman kenalannya di awal bahwa aku tidak berangkat dari hanya sekedar berfotografi, walaupun tugasnya fotografer itu adalah membuat foto yang bagus, itu sudah jelas, membuat foto yang baik itu jelas, tapi alangkah baiknya jika kita disertai dengan keilmuan yang lain gitu. Keilmuan yang lain itu akan memperkaya kok berfotografi kita, tidak hanya tidak perlu kalian harus juga melakukan yang seperti aku lakukan, menulis caption panjang lebar, tetapi itu akan memperkaya juga secara visual. Bagaimana kita melihat ketika travel, ketika kita mengambil gambar portrait tour, ketika kita melihat perempuan, ketika kita melihat laki-laki, ketika kita melihat banyak hal, itu diperkaya gitu loh ininya. Apa cara kita mengambil visual itu kita diperkaya. Oke. Ini yang paling penting ya. Kalau kita bicara soal travel, yang paling penting itu adalah pahami geografis dan situasi gitu. Jadi kalau kita tidak memahami geografisnya, ya kayak tadi gue gitu kan, kacau banget gue bilang, Magelang sih, kemana pikiranku? Gara-garanya kemarin soalnya kita lagi ngomongin soal Magelang karena rindunya kan kita kangen sama sup empal bening ya, benar ya Mbak ya? Sup empal bening yang ada di di Magelang gitu. Tapi kami punya rumah keluarga di Temanggung gitu. Nah itu kayak gitu. Tapi ini sekarang kita penting adalah pahami geografis dan situasi. Contoh juga misalkan ketika aku berkunjung, aku biasanya selalu yang kulakukan pertama kali adalah setiap perjalanan sebelum aku membuat itinerary, aku selalu melakukan mapping. Mapping itu aku buka Google Map. Di situ aku tahu yang paling efektif itu liputan kemana dulu. Dari situ kemudian aku pelajari, kemudian aku buka Earth-nya. Jadi kayak penampilan live-nya itu. Jadi aku bisa lihat kondisinya seperti apa di sana. Sudah terbayang seperti apa dan tidak kaget. Dan di jalan juga dari titik A ke titik B, walaupun aku ngantuk, tapi aku udah tahu perkiraannya nanti setelah 2 jam perjalanannya di tempat yang sangat menarik gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu dimulailah dari situ sehingga perjalanan itu bisa diceritakan. Banyak sekali traveler sekarang ya, ketika mereka pergi ke destinasi itu, makanya aku kagum sama teman-teman di media sosial, terutama di Instagram. Mereka terbiasa membuat konten, terbiasa mendesain konten, sehingga konten itu menurut aku terasa lebih lengkap daripada teman-teman yang berangkat hanya dari fotografi ini,
dan kerjaan aja gitu. Teman-teman di Instagram itu dia bisa dari titik A ke titik B itu dia menemukan begitu banyak konten itu loh untuk nyampe di titik B itu. Itu yang aku maksud. Jadi banyak hal yang bisa diceritakan. Kalau ditanya bagaimana sih caranya bercerita? Caranya bercerita itu sebenarnya seperti sekarang aku bercerita ke teman-teman gitu loh. Kita bercerita kan gitu loh. Nah ini perlu latihan. Perlu latihannya gimana Mas Satria? Caranya mudah. Di saat seperti saat ini, di saat pandemi kayak begini, coba kalian one on one dengan teman-teman. Pilih teman-teman yang ada di kelas ini sekarang, ya. Pilih, terus ceritakan. Oke, sekarang kita latihan ya. Kita latihan semua di on-in. Aku tahu akan berisik sekali, nggak apa-apa. Aku kasih timer ke handphoneku. Ini aku akan kasih timer, ya. Habis di on-kan dah. Aku akan kasih timer kira-kira dalam waktu timer dalam waktu mana timer? Dalam waktu kira-kira 2 menit. Ya. Ini pikiran kalian kan kaget nih, aku kejutkan karena aku minta nyalakan semuanya. Kalian cerita aja seolah-olah gini, abaikan suara yang ramai nanti terdengar dari semuanya, abaikan. Tapi dalam waktu 2 menit aku minta teman-teman ceritakan tentang kemarin. Dalam waktu 2 menit. Ya, ngomong terus tanpa pakai tanpa pakai enggak, terus ceritakan selama 2 menit ya. Siap? Siap. Yes, ready. Oke. Siap, ready. 2, Ayo. 1, silakan. Ya, jadi kemarin itu ya kita banyak melakukan suatu pelajaran. Jadi kemarin itu kita bisa belajar bersama dari foto begini, kita bisa belajar bersama. Ada 4 kelas yang sangat dari pagi kita mulainya dari jam 10. Ibaratnya kalau dari Kalimantan ini kita mulai dari jam 11. Kan selesainya kemarin bisa sampai jam 6. Jam 6 itu bisa dibilang fotografi dan entertainer. Hampir buka puasa untuk di Kalimantan. Dari pagi sampai sore ini lebih banyak kegiatan banget ini. Fotografi saat ini Karena biasanya kita atau aku sebagai Coba pribadi jarang sekali melakukan hal seperti ini. Jadi disusul kita jarang melakukan ini karena gimana pun juga apapun juga. Begitu sudah selesai, kalian tuh berbicara sampai sore pulang kita bisa dulu. belajar bersama di sini. pelakuan Jadi fotografi kemarin harus aku belajar di sini sehari penuh fokus untuk menyelesaikan semua pembelajaran ini, fokus belajar bersama. Kayaknya sampai situ aja sih yang bisa Memang diceritakan. tidak mudah apapun yang kita lakukan. Oke, cukup, nyerah. Ya. Udah habis? Udah 1 2 menit. menit baru ini. Berasa udah lama loh. Berasa udah lama. Oke, sudah cukup. Kita salin dulu lagi semuanya. Oke. Nah, itu kan baru baru 1 menit ya. Baru 1 menit, kita belum 2 menit. Istilahnya dari 1 menit pun dalam waktu sesingkat-singkatnya teman-teman diminta untuk bercerita. Akhirnya kalian langsung ada gitu loh. Jadi ketika itu spontan kalian pikir, jadi diperlukan adalah kejujuran. Kejujuran apa yang ingin diceritakan pada saat kalian melihat sebuah gambar, foto yang kalian tangkap, itu yang kalian lihat itu jangan melulu itu dianggap sebagai komoditi atau dianggap sebagai objek ya. Anggap ini adalah sebagai sebuah pengalaman, experience. Kalau kalian berhasil menempatkan itu sebagai experience, ya itu akan bisa diceritakan dengan mudah. Abaikan semua grammar, abaikan semua tata bahasa dulu gitu. Kita pencapaian kita adalah bercerita dulu nih gitu kan, bercerita dulu. Dan foto itu tidak bisa kita ceritakan apa yang sudah ada di gambar terus kemudian kita sampaikan, itu sama aja kayak menuduh orang lain buta gitu. Kayak misalkan ada gambar rumah gitu, ada gambar rumah dapur gitu. Terus di dapur itu kemudian ada gambar asap. Iya, aku sedang ada di dapur. Kemudian ada asap yang sedang menguar-nguar. Itu kan kalian mendeskripsikan foto. Bukan begitu. Yang kalian ceritakan adalah experience-nya. Tidak perlu mengulang apa yang ada di foto gitu loh. The experience-nya apa? Misalkan pada saat pandemi ini, sebuah peristiwa langka adalah saya bertahan di dapur lebih daripada misalkan 30 menit gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk merapikan dapur, dengan latar belakang istri saya yang lagi memasak, ibu saya yang lagi memasak, atau apapun gitu kan. Akhirnya saya jadi menarik ketika saya 30 menit berada di dapur, tiba-tiba saya ingin mencoba, next-nya apa ya setelah merapikan. Nah itu kan adalah cerita gitu loh. Ya kan kita menyempitkan diri, makanya fotonya bisa jadi satu foto hanya di dapur, cari foto terbaik, atau foto berseri, ya foto satu. Jadi foto bebas, boleh tunggal ataupun berseri. Tunggal satu, terserah angle-nya bagaimana, cahayanya bagaimana.
yang diceritakan itu bukan, sekali lagi, bukan mendeskripsikan foto, tapi menceritakan experience-nya atau pengalamannya. Itu yang harus diceritakan. Ya. Oke. Kemudian mulai kalian harus mencapai kejujuran itu. Jadi itu yang pertama harus teman-teman lakukan. Tapi kalau aku sendiri, kalau berdasarkan pengalamanku di lapangan bekerja, yang aku lakukan adalah melakukan riset, kemudian membuat sinopsis, wawancara di lapangan, membaca konteks, tampilkan identitas ya, terus begitu jenis-jenis foto secara teknis ya, vertikal, horizontal, variasi, long shot, medium shot, close up dan sebagainya. Teknik penting. Teknik itu kalau di kelasku selalu nilai nomor 1. Teknik itu penting karena apa? Jika kita belum bisa keluar dari pemikiran teknis, apa yang kita mau foto itu akan menjadi lambat gitu loh, gitu kan? Ya udah, kalau seandainya belum bisa menguasai aperture priority atau shutter speed priority, ya mungkin kita pakai auto dulu. Yang kita kejar adalah ceritanya dulu, momennya dulu gitu kan, sambil kita mempelajari teknik. Oh, kalau saya pakai shutter priority itu artinya saya memotret pergerakan. Berarti kalau mau pergerakan apa yang saya ingin tampilkan? Apakah saya ingin sedetail itu sehingga kecepatan harus tinggi, ataukah saya mau bikin medium speed sehingga tampak seperti berbahaya menampilkan dinamikanya, atau saya ingin seperti slow speed sehingga menampilkan seperti kayak dramatis. Itu tuh pemikiran itu adalah keputusan. Makanya teknis itu penting untuk keputusan kita dalam membuat visual. Selanjutnya adalah momen. Momen ini yang nggak bisa dilakukan oleh kamera. Momen ini harus dari manusianya. Ya. Nah, hal-hal yang simpel adalah berlatih disiplin. Berlatih disiplin itu contoh ini adalah keep it simple and stupid. Keep it simple, stupid. Keep it simple atau keep it simple, stupid gitu. Kalau mungkin ala-ala Bandung sederhana anjir gitu. Aku kalau ngedengerin anak-anak sekarang, kalau anakku kalau ngomong kan kadang-kadang udah naruh jar untuk setiap dia swearing, kayaknya sekarang jarnya udah penuh banget dia sekarang trennya ada onjar anjir aja, udah pusing aku dengerin. Nah ini keep it simple, stupid ini contoh adalah aku memotret dengan punten-punten ya, nyari jelasan. Oke, keep it simple, stupid ini sebenarnya ini adalah tentang memotret dengan sederhana. Sederhana misalkan teman-teman ingin mengambil gambar menggunakan handphone, alat yang sederhana aja dulu. Ya, bikin simple. Ini aku mau motret Museum Macan. Memotret Museum Macan ini aku lakukan dengan handphone iPhone 6 Plus ku ya. Kalau dihitung udah jadul lah, sekarang udah sampai 11 gitu ya. Nah ini aku pakai tripod handphone, kadang-kadang enggak, kadang-kadang pakai tangan, tapi semuanya simple. Ini semua aku naikkan ke Shutterstock dan semuanya laku terjual. Mengapa? Sebab ketika kamu browsing di Shutterstock gitu, foto tentang Museum Macan itu kebanyakan tentang karyanya. Siapa tuh yang orang Jepang itu? Tentang karya-karyanya aja, tapi nggak ada tentang suasananya. Itu yang membuat akhirnya orang sulit untuk mendapatkan suasana Museum Macan. Ini yang aku namakan adalah mencoba menggambarkan, ya, visual menggambarkan. Ini semua pakai iPhone, ya, sequence. Nah, dalam menuliskan caption itu kita menuliskan asam manis asin pahit. Ini masjidnya yang satu udah selesai, yang satu berusaha kayaknya terlambat ini emailnya. Oke, kayak gini, ya. Mungkin ada pertanyaan dulu kali. Aku nggak enak ya ngomong kalau sambil ada pertanyaan dulu. Mungkin aku jadi bisa membaca. Jadi, Mbak, sebenarnya ketika untuk di awal nih, ketika mulai menyadari bahwa penulisan saya ini di Instagram misalkan nggak begitu bagus nih. Nah, untuk dasar minimal itu bisa dimulai dari mana, Mbak? Kayak tadi, yang dasar yang minimal adalah coba nanti ini kan sekarang kita lagi azan ya, aku juga nggak enak ngomong menimpa-nimpa azan. Coba sekarang teman-teman ketik di chat room sekarang ya, ketik di chat room, ketik 100 kata, mungkin nggak bisa kehitung, intinya gini, ketik apa yang ingin kalian lakukan pada saat nanti, bagi yang muslim, bagi yang nggak muslim, apa yang ingin kalian lakukan nanti malam. Ketik di situ nanti aku baca sekarang. Aku akan membacakan ini cerita-cerita kalian. Ya, go.
Perintahnya bisa diulang, Kak, katanya. Kurang jelas. Ketik, sekarang aku minta teman-teman mengetik, ceritakan ke aku apa yang ingin kalian lakukan pada saat buka puasa nanti, apa yang ingin kalian makan, apa yang ingin kalian pesan, atau apapun. Bagi yang muslim, bagi yang non-muslim, ceritakan apa yang ingin kalian lakukan nanti malam. Apakah ingin mendengarkan webinar yang lain, atau kalian ingin nonton Netflix, atau apapun. Ceritakan kira-kira dalam 100 kata aja. Ya, perkiraan aja 100 kata, itu mah perkiraan. Gitu. Terus kalau mau diketik di WhatsApp, biar ada tulisan perhitungannya, atau di Word, kemudian copas di sini. Nanti aku ingin tahu. Sekarang aja mumpung lagi azan, aku nggak enak kalau lagi ngomong di azan. Kedengaran? Yes, aman. Ya, silakan, tunggu sekarang. Go. Mulai ditampaknya mikir semua. Aku head view dulu lah. Coba ketik dulu. Kalian juga bisa pakai prettycaption.com, itu juga bisa ngitung deh karakter. Boleh tolong ditulis di chat, Mbak? Mungkin tadi agak kurang ini websitenya. Ini kalau di Instagram, aku mau bikin Instagramnya rapi, aku biasanya pakai prettycaption.com ini, supaya bisa di-enter. Okay. Sudah? Kepincit lagi. Enter. Belum ada 100. Nah, kan?
Oke. Sudah? Ayo, siapa lagi yang mau nulis? Sudah? 100 tuh nggak mudah loh. Iya, tidak mudah. Oke, aku baca dulu. Waduh, ini Kak Nabil panjang amat. Niat ini curcol ini kayaknya. Sebentar. Mana tadi chatnya? Nanti maghrib pengen buka sama yang sederhana aja. Teh manis sama gorengan, sholat maghrib dulu, habis sholat lagi sebentar, sambil nunggu sholat bisa lanjut makan candil. Ini yang nulis pati gaya nih. Coba Mas Adi mana nih? Mas Adi. Mas Adi boleh dikasih muncul videonya? Apa perasaannya pada saat menulis caption ini? Bingung, Mbak. Bingung. Bingung. Oke. Dari sini kita bisa belajar. Halo Mas Adi, dari sini kita kedengaran nggak suaraku jelas? Kedengeran. Ya. Oke. Dari caption ini Mas Adi, Dengar. jadi dari caption ini Mas Adi bisa melihat bahwa tulisannya itu lagi berpikir, oh nanti maghrib ya, maghrib tuh pengen ini, tapi sebelumnya pengen apa ya gitu. Jadi pikirannya itu lompat-lompat gitu. Nah di sini kalau kita berpikiran lompat, ini kita misalnya kita nulis saja. Salah satu tips adalah ketika kita lompat-lompat ini kita bisa balik lagi terus membaca lagi. Oh itu juga penyakitku juga kok, lompat-lompat. Jadi kayak semua ingin diceritakan dalam satu kalimat, tapi karena ini hanya masalah kebiasaan aja sih. Kemudian kalau kita terbiasa, kita bisa pelan-pelan bisa mengubah struktur bercerita kita. Karena menulis ini bisa menjadi salah satu perwakilan dari cara berpikir kita nih, struktur cara berpikir kita. Aku orangnya random, jadi menulisnya juga random. Sebab itu aku mencoba untuk selalu membuat coretan-coretan atau berusaha untuk melatih untuk mengecilkan apa yang ingin ku sampaikan gitu. Jadi nggak BM, banyak mau gitu kan. Kalau banyak mau tulisannya orang juga bingung, tunggu. Tadi dia cerita ini, terus dia mau ini. Loh, kok dia tiba-tiba ngomong begini? Nah, itu yang sering terjadi gitu kan. Gitu. Tapi kalau ini Mas Andi karena kaget ya, jadi dia tulisnya karena tadi aku kasih kata kunci maghrib, jadi dia berpikir maghrib dulu, terus baru dia ingat, oh iya, habis itu ini gitu. Oke, berikutnya, kemudian Satria, saat buka puasa enaknya emang makan yang segar-segar seperti takjil dingin, kopi cold brew dari Yumaju, latte less sweet, gorengan tahu isi buatan Ibui. Iya, nyonya. Oh, dilengkapi dengan dengan rebusan sayur mayur. Oke. Ya, jadi teman-teman tadi terjebak oleh kata-kata bahwa mulai dari maghrib gitu. Jadi itu bisa dikasih sedikit pembukaan dulu awalnya gitu kan. Misalkan apa dulu di awal, terus kemudian kita baru masuk ke saat hari ini mau makan apa ya gitu. Jadi semacam kayak memancing gitu loh. Memancing. Hari ini mau makan apa ya? Setelah dipikir-pikir kayaknya kita hari ini mau berencana untuk membuat hal yang membuat hal yang biasa-biasa aja deh, mungkin mau makan takjil. Tapi kalau diinget-inget, nah itu mulai gitu. Nah, kenapa dia bilang hari ini mau buka apa ya? Ketika mau membuat makanya itu akan memancing interaksi dari para followermu, Satria. Jadi dia akan langsung berpikir juga, oh iya ya benar ya. Jadi kamu membuat kalimat untuk dirimu, tapi juga semacam pengingat juga buat orang lain. Oh iya ya nanti mau buka apa ya gitu loh. Gitu. Oke. Wih, Asmi, ambisius. Jam 5 sore. Agak kemaruk apa ambisius sih Mas sebenarnya? Apa? Antara maruk apa ambisius tipis ya? Jam 5 sore. Timing yang pas buat pesan makanan lewat GoFood. Tuh, ini udah iklan nih. Udah ada ini insert iklan. Udah 2 minggu nggak makan ayam pop. Cocok deh kalau hari ini beli ayam pop. Oh iya, tapi ayam pop yang mana ya? Nah, Mimi, hari ini cocok untuk makan ayam
pukul 5 sore ya, pukul 5 sore saatnya memesan makanan. Kan? Sudah 2 minggu tiba-tiba kok teringat ayam pop, bisa langsung tiba-tiba kok teringat ayam pop gitu kan. Ini ya berbuka dengan ayam pop. Teman-teman gitu kan. Kira-kira ada rekomendasi nggak gitu. Nah, ini caption kayak begitu di awal pembuka kalimat paragraf pertama itu akan memancing respon yang banyak nih. Apalagi kalau dirimu itu tidak terbiasa menulis caption. Jadi followerku udah terbiasa membaca captionku yang panjang. Jadi kalau aku naruh pertanyaan di akhir atau di tengah, mereka pasti akan menjawab tetap. Karena mereka sudah biasa menjawab, bisa membaca. Kalau kamu ingin mengedukasi followermu dengan caption ya, nggak harus sepanjang aku, tapi misalkan 2 paragraf itu mungkin di awal pertanyaannya. Jadi ketika memancing interaksi di bawahnya, nanti dia akan memberi masukan. Nah, di situ di bawah langsung kamu tulis, teman-teman ada rekomendasi nggak ya? Kalau gue lebih suka restoran Padang yang punya ayam popnya tanpa kuah. Langsung di bawahnya dikasih ketegasan gitu kan. Gue lebih suka ayam pop yang tanpa kuah. Nah, tapi nih gitu kan, satu rumah kan isinya orang macam-macam ya gitu. Istriku maunya ini, anakku mau yang ini. Nah, itu ada kejujuran perasaan gitu loh, Mi. Ceritakan aja gitu di bawah situ. Nah, gini. Nanti dari situ akan ada 2 macam interaksi. Pertama, interaksi tentang gimana ayam pop yang enak. Kedua, interaksinya adalah, ini satu rumah rame pisan. Yang satu mau cendol, yang satu mau ini, yang satu mau ini. Gitu. Jadi akhirnya pada curhat di bawah. Tapi kan interaksi itu yang kita butuhkan kan dalam istilahnya dari ini. Dan fotonya, itu bisa jadi fotonya hanya satu piring kosong. Misalkan gitu kan, piring kosong aja. Ilustrasikan begitu ya, Mbak ya? Iya, ilustrasikan yang begitu. Kan misalkan pada saat kayak gini, ayam popnya masih diangan-angan, belum difoto kan. Daripada nyari Google fotonya siapa, mendingan piring kosong aja difoto gitu kan. Piring kosong difoto, terus bilang, intinya adalah piring ini harus terisi ayam pop gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi, foto itu tidak harfiah. Jadi, caption dengan foto itu dia saling menguatkan, bukan caption itu mendeskripsikan foto. Orang bisa melihat kok fotonya apa. Makanya kan dibilang foto itu bicara sejuta kata gitu kan. Sejuta kata ya. Bukan berarti ya udah tuh kalau foto berbicara sejuta kata nggak perlu atau isi caption gitu. Ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga gitu maksudnya. Foto-foto sendiri, nah caption ceritanya lain lagi gitu. Oke. Marwan, buka puasa ingin minum yang segar, terus makan yang ini juga nih, untuk memenuhi ceritanya biar cepat lanjut. Terus habis ini, terus habis itu lalu, tetapi nggak ada titik komanya nih panjang gitu. Nah jadi kita membiasakan satu kalimat kita mencoba merapikan. Buka puasa dengan cuaca yang hari ini cuaca panas, gitu kan. Enaknya kita berbuka puasa dengan sesuatu yang menyegarkan. Nah, kayak gitu. Jadi kita mengatur susunan kata gitu. Kayak tadi Mas Adi kan, habis ini habis itu ini ya, habis itu gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi memang itu salah satu cara. Ini kan kita sedang dalam kelas ya, jadi kita saling mencoba untuk memberi masukan. Tapi kalau teman-teman masih menulis dengan cara seperti itu nggak apa-apa, cuman kan cara yang masukan sekarang tanya kasih bridging dulu apa nih kita awalnya apa, kita menginginkan sesuatu yang segar karena apa, di Bandung hari ini panas gitu kan, dideskripsikan dulu apa yang ingin disampaikan gitu. Oke. Yang ingin saya lakukan di malam hari, saya mau membuat salad sendiri, mau buat seblak yang juga pedas sama adik saya. Mau beresin kerjaan editan dan tugas-tugas yang belum selesai, evaluasi kegiatan 1 hari ini, skincare-an, ngelis kebutuhan lebaran, setup kamar, bantuin mama ngepel, lihat streaming. Ini namanya daftar kebutuhan. Jadi nanti kayak Risa, jadi yang kalau kita menceritakan sesuatu, kita ngomong kayak begini sama temen terus gini, naon kasih daftar ke aku gitu, terserah tuh mau ngapain gitu kan, gitu nanti orang. Jadi juga sih. Nah, jadi kalau kalau mau menceritakan itu kayak tadi bilang gitu, aduh hari ini kayaknya hari ke-45 dalam masa isolasi. Tiap hari ya kayak orang bilang tuh kan, tiap hari rebahan
makan, rebahan, makan. Hari ini pengen bikin sesuatu yang lebih produktif gitu. Misalkan mau membereskan beberapa kerjaan yang belum selesai, gitu kan. Kemudian mau membuat salad. Oh iya, by the way, salad. Oh iya, salad ini kira-kira salad yang mudah apa ya, gitu. Dibuat kira-kira campurannya bosan. Kalau cuma lotus doang, gitu. Jadi itu ada fokus nih. Problemnya apa yang ingin dibuat dan problemnya apa, kemudian meminta masukan dari apa saja gitu dari teman-teman, dari follower dan lain-lain. Aduh, Nabil panjang amat ini. Untuk kegiatan berbuka puasa, saya biasanya selalu menyiapkan berbagai takjil yang sederhana seperti kurma, es dawet, seger dan berbagai makanan ringan lainnya. Tribute itu. Es dawet. Setelah berbuka puasa, jelas bagi seorang muslim menjalankan kewajibannya itu sholat fardu, maghrib, dan segera menyelenggarakan berhubung lagi adanya pandemik ini. Nah ini nih, fardu maghrib, dannya selesaikan dulu. Dan apa? Gitu. Selesaikan dulu, dannya apa? Baru kemudian dijelaskan, atau ininya dijelaskan. Menjalankan kewajiban sehubungan dengan pandemik ini ada beberapa masjid yang ditutup sementara, jadi tidak bisa melakukan kegiatan gini. Jadi dannya itu diselesaikan dulu. Ya, dannya apa? Jadi bukan saya melakukan sholat fardu dan dannya panjang gitu, keliling-keliling dulu gitu. Nah itu dannya diselesaikan dulu. Dannya apa? Karena ini biasanya nanti ketika orang membaca dia ingin tahu jadi ada dua hal yang dilakukan, A, B kan. A dan B dulu dijelaskan, baru kemudian ya karena pada masa pandemik ini kan kita kan masjid tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan, melakukan peribadahan dalam jumlah besar kan, gitu bisa dijelaskan ya belakangan. Tapi dannya itu diselesaikan dulu. Oke. Oke, ya cukup ya. Nanti habis itu ini udah mentok, padahal belum kelar ini aku nulis ya. Karena gini loh teman-teman, menulis pendek itu jauh lebih sulit dari maksudnya bukan jauh lebih sulit ya, menulis juga sulit, tapi maksudnya menulis pendek itu bukan berarti panjang terus dipendekin, sama kayak bikin film, bukan berarti film panjang terus dipendekin, bukan berarti foto seri terus dicomot satu gitu. Jadi kalau foto tunggal itu memang pola pikirnya memang foto tunggal, kalau foto seri memang yang ada di kepala itu adalah deretan cerita. Ketika menulis panjang, itu yang kita ingin ceritakan kok. Memang ceritanya tuh terus-terusan gitu kan. Tapi ketika kita menulis pendek, itu yang memang cukup sampai di situ. Jadi kita harus berlatih untuk mengkotakkan apa yang ingin kita ceritakan gitu. Nggak bisa kepanjangan gitu. Nah, itu juga memang masih sulit. Aku sampai sekarang juga masih belajar. Makanya ikut kelasnya narabahasanya masih sangatnya. Oke, kita lanjut lagi ya, lihat ke gambar lagi. Ini adalah misalkan foto seri. Foto seri ini aku ambil dengan latar belakang panggung Sriwedari di Solo. Ya. Aku menggunakan kamera kecil dan lensa kecil. Mengapa? Sebab pada travel itu yang terpenting dari travel itu adalah etika. Nah, nomor 2 itu adalah interaksi. Ya. Banyak yang bilang bahwa saya introvert, nggak ada hubungannya introvert dan interaksi. Kita kan berkunjung ke rumah orang, ke tanah orang, berkunjung ke tempat lain. Ada baiknya kita itu berinteraksi sedikit, setidaknya kita memberitahukan ke orang agar orang nyaman dengan kehadiran kita. Gitu. Terutama dalam satu ruangan seperti ini. Ini adalah ruang ganti, adalah ruang yang sangat sensitif. Gitu kan. Di sini aku menceritakan, captionnya ada, nanti bisa dibaca di Instagramku. Aku menceritakan, yang kuceritakan adalah bukan tentang tariannya, ya, bukan tentang tariannya, tapi yang kuceritakan adalah tentang boleh nggak Satria buka Kenapa, Instagram Mbak? aku? Boleh. Yang ada tariannya. Puntennya sekali lagi, punten. Yang ada tariannya itu.
Jadi yang aku ceritakan itu, jadi pada saat memotret itu aku menggunakan kamera kecil. Mengapa? Sebab waktuku berinteraksi itu tidak lama. Ya. Waktuku berinteraksi itu tidak lama karena mereka sudah harus pentas. Kemudian kameraku itu punya tipikal palet warna yang vibrant ya. Olympus tuh punya tipe kamera yang vibrant. Nah, kemudian pada saat post production warna-warna ini aku turunkan. Jadi aku tone down semuanya. Karena apa? Itu ada di dalam tulisanku. Ada. Internetnya agak lemah. Oh, agak Oke, udah. Tar, aku share screen. Wait. Oke. Ke bawah. Terus ke bawah. Wah, lama nih kayaknya. Salah. Kok bisa cuma segini? Karena nggak login kali ya? Dari saya aja, Sat, ya? Oke, sok. Yang ini bukan, Mbak? Iya. Okay. Nah, di sini di sini ini yang kamera. Satu lagi ada 2 foto nggak sih? Yang tarian ini ada 2 foto nggak? Nggak ada ya, cuma dia ya? Oh, cuma ini ya udah nggak apa-apa itu aja ya. Nah, ke belakang panggung orang Sriwedari di Solo. Kamera kecil ini yang pertama kali aku keluarkan. Duduk berbincang lalu dengan nyaman kemudian memotret. Satu lensa fix 25 mili. Naikin lagi nih. Segala macam. Kemudian tiket seharga. Jadi aku menceritakan pertama secara teknis ya. Kameraku gini kan, kenapa aku ngambilnya begini. Karena informasi tentang foto itu sendiri. Kemudian tiket seharga 10.000 lalu kita menghibur mendekati lalala. Nah, di dalam blogku yang lain, aku menceritakan mengapa aku tone down foto ini karena di dalam foto ini itu aku jelaskan bahwa ketika mereka berpakaian seperti itu, sebenarnya di belakang layar pakaian mereka itu terlihat lusuh. Itulah sebabnya semua foto aku tone down. Ya. Terima kasih, Mi. Udah. Oke. Jadi itu semua foto aku tone down. Kemudian aku cerita bahwa di situ kenapa aku tone down? Ketika mereka tampil di depan panggung, ya, warna bajunya tuh kelihatan mewah banget. Ya. Si bapak ini menjadi raja, si ibu ini menjadi ratu, ada yang menjadi dewa, ada yang menjadi dewi gitu. Jadi konteks itu tetap harus dipegang saat kita memotret gitu. Kan ada ketika seorang fotografer tuh dia harus mengalahkan egonya. Pertama adalah mengalahkan ego alat. Dia mempunyai alat yang mumpuni, dia mempunyai filter ataupun kemampuan editing yang baik. Tapi dia melupakan konteks gitu. Nah, ketika dia melupakan konteks, itulah yang jadi tidak bisa dinikmati fotonya kalau menurutku. Nah, ketika dia tampil di belakang panggung, semua tone aku turunin. Ya karena apa? Ya karena di belakang panggung itu ada kesan lusuh ya. Ada kesan lusuh gitu karena pakaian ini dipakai setiap malam gitu kan. Nah, ini yang aku lakukan, aku foto. Kemudian aku mengambil sequence karena dulu aku bekerja di awal dari dulu aku nggak motret dulu tapi aku kerja di dokumenter ya, pekerja lapangan biasa. Di situ aku suka dilatih sama editorku itu suka dilatih bagaimana membuat sequence, bagaimana mengedit sebuah film gitu dan lain-lain. Nah, aku pelajari sequence itu menarik. Kenapa nggak sequence itu aku aplikasikan kepada foto story? Jadi tidak sekedar foto long shot membosankan ya. Walaupun fotonya bagus, tapi jadinya ritme energinya tuh jadi membosankan. Nah, pada saat ini aku melakukan 3 shot ini. Pertama shot dia lagi make up-an, kemudian alat make up-nya dengan latar belakang mereka, kemudian dia make up-an tapi dengan latar belakang di belakangnya itu. Nah, ini yang aku ceritakan bahwa ini keadaan di belakang tuh seperti ini. Tidak semewah ketika di depan panggung gitu. Ketika di depan panggung itu mereka jadi ratu, jadi raja, jadi dewa, jadi dewi gitu ya, beda ya. Nah, ini pun dengan sequence seperti ini, aku cukup mempunyai prinsip ketika memotret itu meminimalis, aku berinteraksi, tapi aku meminimalis pengaturan pose. Ini aku minimalis, karena aku ingin melihat ekspresi alami mereka.
Kalau dilihat Mbak ini nyaman aku foto, karena aku sudah berinteraksi terlebih dahulu sebelumnya dengan dia. Berinteraksi kecil seperti, apa namanya, Mbak, aku tuh kan nggak bisa make up ya. Aku bilang gitu, kamu udah make up sendiri, gitu kan, pakai baju sendiri, ini semua. Itu berapa lama sih Mbak? Ini, oh ya ini Mbak, ini kalau tiap malam, oh, dia cerita kan, dia udah nyaman. Mbak, aku sambil foto boleh? Oh boleh, boleh, boleh. Jadi, gestur tubuh dia, gestur wajah dia, dan salah satu konten penulisanku adalah tentang interaksiku dengan dia. Jadi dia menceritakan gitu loh. Dia bilang, karena beneran, aku tuh apa namanya nggak punya, aku bedak aja tuh nggak punya, benar-benar nggak punya bedak, atau sisir aja. Kadang kalau satu hilang ya udah hilang gitu. Butuh 3 bulan lagi, 4 bulan lagi kalau ketemu sisir baru beli lagi gitu kan. Nah itu apa namanya nggak, bukan karena ingin apa karena ingin tren tampil sebagai hipis, tapi memang karena memang dari dulu karakternya begitu aja gitu. Nah ini si Mbak ini dia menjelaskan gitu, yang enggak Mbak, aku ya tiap malam tuh begini, masa aku pakai gini. Nah 3 sekuensi ini aku lakukan dalam sepersekian detik tanpa minta dia menghentikan aktivitasnya dia. Jadi dia terus sambil dia cerita, dia motret, terus tiba-tiba dia terdiam, terus dia mematut di foto yang kanan tuh dia mematut, dia ngelihat kan, oh ini udah bagus apa belum, pada saat itu aku memotret. Nah ini di awal karirku, sebelum aku masuk ke Samsung dan sebagainya, kan aku awal karir itu bekerja sebagai jurnalis foto dan tulis untuk Otomotif Group ya, untuk Kompas Gramedia. Jadi aku motret balap dan otomotif mobil gitu segala macam. Di situ aku belajar ketika motret balap di sirkuit-sirkuit itu, aku belajar adalah bagaimana kita mengintip momen gitu kan. Nah, pada saat mengintip momen tuh jadi standby terus. Jadi aku kan pakai kamera kecil yang nggak ada layar viewfinder-nya. Jadi aku pakai touchscreen-nya, jadi aku ngeliat ke dia, tapi aku udah tahu titik di mana aku mau fokusin kan. Jadi melihat dia begitu ada momen bagus, ceklek gitu. Nah, refleks ya Mbak? Refleks, tapi aku tetap mataku sama dia berinteraksi terus-terusan karena kami sedang berbincang dan informasi yang dia sampaikan itu akan menjadi bahan penulisan untuk di caption ataupun di artikel. Ya. Ini juga, ini adalah bambu gila di Ambon ya, di Ambon, ya, di Maluku. Nah ini bambu gila, ini adalah sekuens cerita yang aku bilang tadi. Apakah teknis penting? Penting sekali untuk segala keputusan, ya kan? Bagaimana ketika dia menyembur, bahwa semburannya harus terlihat. Bagaimana ketika dia bergerak ya dengan seluruh tenaganya, kulitnya ya, memotret orang hitam itu kan tidak mudah. Apalagi memotret orang hitam di bawah sinar matahari terik dengan pasir yang berwarna putih, wah udah dia berantakan. Ya kalau kita tidak menguasai secara teknik, tidak menguasai metering, tidak menguasai zona hitam, ya, tidak tahu metering apa. Semua orang bilang, oh ya oke, metering ketika long shot kita pakai pakai matrix, ketika kita medium kita pakai average, kita close up kita mau pakai spot. Tunggu dulu, metering itu tidak berlaku ketika cahaya atau objeknya itu jatuh pada sinar yang berbeda dan warna yang berbeda. Warna hitam itu ketika titik fokus jatuh ya, ketika kita taruh meteringnya di warna hitam itu, justru kita menggunakan kebalikan, kita menggunakan matrix gitu. Ketika menggunakan matrix, karena ketika kita berwarna putih, kita menggunakan spot gitu kan, untuk mengunci mengisolasi gambar gitu. Kayak gitu-gitu kan teknis ya. Tapi kan keputusan itu harus sepersekian detik gitu. Sepersekian detik di saat bersamaan harus memotret, harus berpikir teknis, harus berpikir momen, di saat yang bersamaan juga harus berpikir konten. Konten apa ini? Apa yang ingin diceritakan? Sebelumnya kan makanya aku dibilang harus riset dulu, harus membaca sedikit, membaca, terinformasikan. Ketika informasi itu langsung dikonfirmasi di tempat. Benar nggak Pak? Benar nggak Bu? Benar nggak? Gitu. Jangan sampai kita menggunakan informasi yang kita riset tanpa kita konfirmasi. Bisa jadi itu berbeda, karena kan kita tahu ya, kayak misalkan bahasa Sunda sendiri ketika bergeser dari Bandung sampai Jogja sampai pesisir aja, bahasa Sundanya aja udah berbeda gitu kan. Jadi kita nggak bisa menyamakan bahwa ini Jawa Barat, itu nggak bisa menyamakan seperti itu. Tentu ada perbedaan dan itu harus dikonfirmasi. Jadi sekali lagi, yang paling penting dalam penulisan kata itu adalah kita menulis apa yang kita ketahui. Kalau untuk Instagram aja nih, setidaknya ketika kita menulis, jika kita tidak tahu, gali informasi itu, bisa jadi juga lewat netizen. Nanti apa yang netizen ucapkan, kita riset lagi. Jadi itu semacam interaksi juga. Nah, ini juga
Ya. Setengah mati banget ini motretnya. Udah kulitnya hitam, bajunya hitam gitu kan. Terus sinar gitu apa segala macam. Waduh, ini ada ampun. Nah, terus ini juga ini apa namanya? Aku sempat masuk di tengah-tengah dan kesabet, tapi aku udah bilang nanti kalau aku terdengar suaraku adau, terusin aja, jangan dihentikan. Karena ini kegiatan mereka namanya pukul menyapu. Pukul menyapu dilakukan ini biasanya pada saat menjelang Ramadan. Jadi mereka itu saling ini loh, mukul-mukul pakai ini sampai terluka. Semakin banyak lukanya, semakin membanggakan dan tidak ada dendam setelahnya. Ya. Ini yang sebelah kiri masuk nih, aku pakai 12, 40 masuk, tangan mantap, kita sabet. Oke. Terus udah gitu, ini juga gitu kan. Nah, ini kan perlu diceritakan gitu. Tokoh-tokoh siapa yang akan dimasukkan dalam cerita. Itu pakai buah jarak, getahnya jarak ya untuk mengobati lukanya. Nah, itu informasi segitu perlu ditanyakan, nanti itu lukanya gimana? Gini-gini. Kok kamu senyum-senyum sih gitu? Oh, ya ini soalnya Bangga. Jadi waktu aku mau ngambil gambar, dia aja Mbak, dia lukanya paling banyak. Disodorin yang lukanya paling banyak gitu loh. Karena apa? Itu yang paling laki-laki, yang paling membanggakan dan paling apa ya istilahnya ya. Punya pride ya. Dia punya pride semacam itulah gitu ya. Jadi Oke. Mbak 15 menit lagi ya waktunya. Oke. Nah, itu juga kalau malam ya ceritakan malam. Jangan lupa juga menceritakan keadaan. Misalkan mau motret Singapura, ya itu kalau sore itu kita udah belanja, ya difoto lah gitu loh. Jangan nggak difoto gitu kan. Singapura foto malam. Nah, foto-foto kayak gini tuh di Shutterstock dan segala macam itu laku banget ya. Nah, terus rasa, menggambarkan rasa gitu kan. Menggambarkan rasa itu seperti apa, close up gitu. Terus kemudian menceritakan sebuah cerita gitu kan. Ini terus makanan gitu, apa-apa semua bisa diceritakan. Nah, kalau ini makanan ini karena aku bukan reviewer makanan ya. Jadi tapi aku juga bukan anak-anak kekinian yang kalau reviewer nggak ngerti lagi deh, pengen meninggal rasanya. Aku nggak kayak gitu. Aku juga bingung tuh, ada orang enak banget rasanya pengen meninggal, udah pernah meninggal kayaknya mereka itu. Nah, ini kalau aku lebih kepada pengalamanku terhadap si Koh ini. Ini aku sampai sekarang itu rindu sekali sama dia. Karena menurut aku dia salah satu martabak yang pernah aku rasain dan paling enak. Menurut aku belum ada yang bisa mengalahkan enaknya bikinan Koh ini. Tapi aku selalu cerita, ini anaknya yang sebelah kiri yang lagi ngintip itu tuh anaknya. Mengapa aku foto anaknya ini? Karena menurut aku ya, dia kan Koh ini udah 80-an ya. Aku ngeri kalau seandainya dia meninggal gitu, ada orang kan juga ada batasnya ya. Kalau dia meninggal, siapa yang akan meneruskan? Karena aku tidak pernah melihat anaknya melakukan kegiatan memasak gitu. Jadi tidak ada serah terima gitu. Nah itu aku agak takut gitu karena menurut aku dia menarik. Di sini aku ceritakan bahwa ya dia pakai arang, jadi itu menurut aku dia sangat dari rasa aku ceritain ya aku makan martabak yang ini dan menurut aku dia tuh martabaknya pas banget, tidak terlalu tebal, tepat dan bagaimana dia bisa mengukur kapan dia memberi masuk ingredient gula dan coklat, kacang, dan sebagainya. Itu aku ceritakan seperti itu berdasarkan penglihatanku, berdasarkan mata orang awam. Jadi aku tidak menulis yang aku tidak tahu. Ketika orang ini tidak bisa diwawancarai, Koh ini kan orangnya pendiam sekali ya, nggak terlalu banyak bisa diwawancarai. Jadi aku menggali informasi yang bisa aku gali gitu loh. Nah itu aku share ke teman-teman. Nanti kapan-kapan foto lagi, tuh rasa kan. Nah ini juga gemblongan di Pekalongan gitu. Mencari ibu ini tuh udah kayak mencari hilal. Susah banget soalnya dia kan berpindah-pindah tempat. Dan itu yang menarik adalah ketika aku menulis ini, captionnya itu adalah tentang gemblongan. Nah orang Sunda kan gemblong, terus langsung mikir, gemblong. Pikirnya apa? Singkong ya? Gemblong ya? Kan? Tapi ternyata gemblongan itu yang di Pekalongan itu punya makna yang berbeda. Gemblongan itu artinya kayak orang pacaran selalu berdua kemana-mana gitu loh. Jadi kayak gembloan gitu. Nah, gemblongan ini nggak ada hubungannya sama makanannya. Jadi gini, si ibu ini jualan jajan pasar ini. Karena dia berat, jadi selalu membawa asisten laki-laki untuk membawa dagangannya. Jadi mereka kemana-mana selalu berdua dan itu dibilangnya gemblongan. Padahal bukan berarti mereka berdua itu pacaran gitu loh. Tapi memang mereka selalu karena dia selalu membawa jajanannya dia gitu kan. Nah ini gemblongan namanya. Nah ini kan dijualnya pada saat malam hari. Nah menggambarkan ceritanya pun juga harus pada saat malam hari gitu. Oh ini malam hari gitu kan ini. Untungnya ada lampu Petromax. Kalau nggak udah bubar nih fotoku. Karena kalau dalam street food kan pencapaiannya street food itu adalah otentik ya.
otentik. Jadi aku nggak bisa kayak food photography yang serba diatur makanannya, kemampuan skill food stylingnya itu kemampuan food styling itu 75% dari total sebuah foto gitu, 70 lah dari total sebuah foto. Sisanya adalah lighting dan foto gitu. Tapi kalau di street food itu kan total shot fotografi. Yeah. Karena kita harus memikirkan, ya motret malam memikirkan malam. Mau motret ini diaframanya berapa? Kalau pakai aperture kebesaran nanti makanan jadi kebanyakan bokeh, jadi nggak nikmat gitu kan. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang dipikirkan dalam street food ini. Teknis banget ya Mbak. Kenapa? Ya teknis banget. Ketara ya, banget. Kalau street food teknis banget. Nah, ini misalkan aku motret tentang Australia gitu kan, dia aku cerita, oh ini adalah daun eucalyptus, terus kemudian oh ini adalah ketemu kanguru, oh ini ketemu makanan yang kalau di gurun ini makanan ini ada, ya kayak gitu-gitu aku ceritakan. Misalkan kalau ke Trunyan, kamu browsing Trunyan, yang kamu temukan kebanyakan foto-foto jenazah gitu, mayat. Nggak ada yang cerita perjalanan ke sana di mana, Trunyan itu letaknya di mana, kenapa orang dimakamkan secara terbuka, Trunyan itu apa, itu nggak ada yang menceritakan itu gitu loh. Dari segi foto ataupun dari segi caption, kebanyakan itu yang mereka foto adalah jenazah. Yang aku kurang paham, ada apa orang seneng banget memotret sesuatu hal yang seperti itu gitu kan, kayak kemarin Om Didi Kempot meninggal gitu, ya janganlah fotonya lagi jadi jenazah, lagi mangap terus disebarin kemana-mana gitu. Aku pikir kok caranya orang berduka aneh banget ya gitu loh. Nah kayak gitu loh. Nah ini sama kayak Trunyan ini juga begini. Nah ini Trunyan aku ceritakan saat berangkatnya, ya kan. Terus udah gitu ini pintu gerbangnya. Kemudian ini yang paling kanan ini Asmi yang paling jarang difoto. Pohon Trunyan, inilah pohon Trunyan. Pohon yang membuat jenazah-jenazah tidak berbau. Tanpa pohon ini ya nggak ada Trunyan itu gitu loh. Nah ini kan jenazahnya. Nah ini kemudian aku taruh temanku berdiri di situ agar aku kasih tahu etikanya. Ya nggak perlu dekat-dekat, kenapa sih dekat-dekat gitu kan? Kalau kalian tahu informasinya adalah mereka yang dimakamkan di sini adalah orang yang baik, tidak punya dosa tanda kutip terhadap sekelilingnya. Jadi bukan orang yang bergosipin tetangganya, orang yang berhutang ke tetangganya, orang yang apalah segala macam gitu. Jadi mereka ini adalah orang yang dianggap orang yang baik yang bisa dimakamkan di sini. Gitulah. Makanya mereka ini adalah orang-orang spesial. Jika dilihat di sebelah kiri itu ada keranjang. Ya, keranjang itu isinya adalah persembahan-persembahan sebelum dia pergi. Dinamisme, animisme, dan segala macam ritual agama tradisional segala macam semua kita melibatkan melibatkan uang sebagai sarana pada saat perpisahan orang meninggal ya. Orang Cina juga pada saat ada hari apa kan mereka bakar uang yang bohongan itu ya, bakar uang. Ya, mainan. Ya. Nah, itu uang. Ini sebelah kiri ini juga jarang difoto. Nah, ini tapi semenjak aku banyak workshop kayak begini akhirnya mulai banyak foto-foto kayak begini ya. Karena mengangkat cerita daripada sekedar mengangkat sensasi gitu maksudnya. Iya. Jadi kalian maksudnya buang-buang uang gini kali Mbak ya? Bukan, kenapa sorry? Ya, literally kayak orang buang-buang uang tuh gini ya? Tapi yang anak Jakarta Selatan ya. Iya bukan buang-buang uang ya, semacam kayak bekal gitu. Ya bekal buat di sana kayak bekal jajan. gitu soalnya pada zaman dulu. Kalau zaman dulu kalau kamu ke sana itu banyak sekali uang kepeng, uang bolong Jepang ya. Uang kepeng yang tengahnya bolong itu loh. Iya, iya. Itu banyak. Dan itu kalau dari captionnya tuh banyak banget bisa diangkat. Bisa diangkat bahkan. Benggol. Kenapa, Mas? Tadi ada suara? Oh, bukan. Oh, jadi misalkan kayak ini tentang uang ini aja sebenarnya bisa diceritakan. Diceritakan itu seperti dulu ada orang bule yang ngambil kepengnya terus tiba-tiba pagi-pagi dia datang balikin lagi karena malam-malam kamarnya tiba-tiba ada yang berdiri di atas lemari. Wow. Dia ngambil uang kepeng dari kuburan kan, jadi tiba-tiba ada yang minta uangnya dibalikin lagi gitu. Ya kan kayak gitu-gitu bisa diceritain, tapi dalam konteks yang ya biasanya cerita horor itu selalu jadi menarik, mendapat respon banyak orangnya, jadi bisa juga bisa jadi diceritakan juga. Terus udah gitu
Ini juga misalkan kayak aku ingin menceritakan hal-hal simpel. Jadi sebenarnya tujuanku adalah memotret bakar naga ya di Pontianak. Tapi karena di depanku ada hal menarik, aku lihat bapak ini loncat-loncat ngambil sesuatu dari naga yang lewat. Terus dia kasih anaknya sama istrinya jilbaban gitu kan. Terus aku bilang, apaan itu kan menarik gitu ya. Aku bilang, oh menarik gitu. Karena menurut aku di Pontianak, di Kalimantan Selatan itu toleransi mereka cukup tinggi ya antara toleransi beragama, jadi mereka saling mendukung setiap ritual-ritual yang ada ya dari masing-masing lintas agama atau lintas kepercayaan. Nah ini bapak ini lompat tuh, dia ngambil sesuatu, terus aku tanya, Pak, ada apa gitu? Kakak mau, katanya gitu. Oh, aku belum sempat jawab, dia udah langsung cari naga lagi gitu kan. Nah ini cerita-cerita yang perlu diceritakan di dalam captionnya. Aku menceritakan pengalaman ketemu bapak ini, bukan aku cerita soal naga dibakarnya, tapi pengalaman ketemu bapak ini. Padahal kan tujuanku motret naga yang dibakar untuk majalah ya. Nah inilah yang dia lompat-lompat dia kasih aku, makanya aku kan keep it simple aja. Dia kasih ke aku foto. Jadi ini istilahnya semacam peruntungan. Ini koin yang ada di naga-naga itu. Jadi taruh di dompet. Nanti pas tahun depan ketemu lagi diganti lagi gitu. Nah, ini bakar naganya, ya, seperti biasa sih gue. Nah, ini waktu aku lagi ada penugasan dari Regio, tapi sebenarnya penugasanku bukan untuk ini, penugasanku tentang apa gitu, bukan ini. Kebetulan aku lewat, aku lihat ada semacam ini, dan lucu aja, tapi pas aku lewat itu udah kloter-kloter terakhir, jadi aku nggak sempet, aku pengen lagi balik setelah pandemi ini, aku pengen memotret khusus hanya tentang gimana sumber pride terhadap anjing-anjing ini. Kan orang kalau berbicara soal Sumatera Barat pasti kesannya Islam banget, gimana banget gitu kan. Orang kadang-kadang suka salah pikir gitu, kalau Islam banget terus begitu orang nggak boleh melihara anjing atau gimana gitu kan. Nah ini di Sumatera Barat itu kalau kalian lihat lagi lewat-lewat ya, yang naik mobil-mobil itu bawa anjing-anjing berburu itu kebanggaan, itu milik haji siapa gitu, gede-gede banget gitu, dipakai buat berburu gitu. Tapi anjingnya ada yang mahal juga nih, kalau lihat ya anjing yang dikempit sama si masnya karena biru itu terrier, itu mahal banget, itu bull terrier, itu anjing Amerika. Oh, bull terrier ya. Iya, bull terrier. Kalau yang ini kan anjing lokal mix, biasa. Anjing mix. Nah, kalau yang ini sobat budget nih. Sobat budget naik motor. Kalau Pak Haji itu biasanya naik mobil berombongan. Nah, kalau dibikin cerita sendiri sebenarnya captionnya akan jadi menarik tentang sumber pride ya. Gimana mereka tuh kalau anjingnya bisa berhasil berburu dan buruannya itu anjingnya bisa harga ratusan juta walaupun anjing kampung. Wow. Dan anjingnya jago berburu ya. Iya, anjingnya tuh dimandikan, dikasih madu dan segala macam gitu kan. Nih, kayak gini-gini. Jadi kalau di Bali orang dengan ayam, kalau di Sumatera Barat, orang dengan anjing. Dibawa keliling. Nah, ini catatan perjalanan ya, penting. Nah, ini bisa jadi caption juga, catatan perjalanan menuju. Makanya banyak sekali orang, kalau Instagramku ya, Satria, Instagramku itu berisi tentang, itu adalah sebagai pemanjang ingatanku. Jadi aku tuh bukan mengunggah Instagram itu berdasarkan, oh ini foto pasti udah banyak like, oh ini foto kayaknya fotografis banget, oh ini foto kayaknya Instagram banget, enggak. Jadi kalau itu sebagai catatanku, Instagram itu tempat aku mengingat di mana aku udah pergi kemana aja, terus aku mencatat. Jadi kalau ada orang nanya, aku bisa browsing di Instagramku, aku bilang, oh ya waktu itu tahun segini kesini, waktu itu ketemu bapak ini, nama tiap narasumber aku bisa ingatkan, kapalnya namanya bisa aku ingatkan. Berarti saat momen itu terjadi, Mbak Sasa bisa berapa lama untuk posting dan bikin caption itu? Biasanya langsung. Langsung ya? Iya, biasanya langsung. Belakangan ini agak sedikit lambat karena kan terakhir Maret 2020 kan aku resign dari Linkers ya. Jadi pas masa-masa menjelang resign itu ada banyak hal yang aku bereskan. Jadi pada saat liputan itu lagi ada double pekerjaan, double deadline gitu. Nah ini, tapi kalau biasanya langsung teman-teman yang suka jalan sama aku tahu. Aku habis motret terus aku langsung pindah ke handphone, langsung ketik nulis gitu. Udah langsung aja nulis gitu. Dan itu masalah latihan sih. Oke. Gitu.
Yuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan satu pertanyaan. Kita dulu ini sebentar. Ini perjalanan tuh. Jadi ini ceritainnya, ini kapal besi. Itu tim, Mbak? Ini menuju ke Pulau Muna di Sulawesi Tenggara. Jadi dari Kendari mau ke Muna. Timnya Mas Sasa bukan itu? Apanya? Yang difotoin atau orang lain? Oh, ini aku yang moto. Aku pakai timer. Itu aku yang di bawah kan, karena aku pada saat mau motret kok kayaknya kalau kosong jelek. Jadi aku nyalain remote pada kamera aku, terus aku foto. Jadi di bawah pura-pura kerja, kalian di atas kerja beneran. Nah, ini gitu. Ya, ini perjalanan ke sana. Nah, ini waktu aku jalan 3 hari 2 malam. Nah, ini suamiku untung dia motret ini, jadi aku punya bukti. Ini aku lagi capek banget. Aku jalan 3 hari 2 malam dari Lembah Bada ke Lembah Napu. Kenapa ada anjing ini? Ceritaku justru diawali dari anjing ini gitu. Nah, itu Om Don. Ini Om Don tuh yang botak mengkilat itu. Oh, Dom Hasman, ya. Ya, aku jalan 3 hari 2 malam sama Om Don di hutan. Ya, ini hutannya. Nah, ini dari Lembah Bada ini ke Lembah Napu. Nah, ini cerita soal kain dari kulit kayu ya di Lembah Bada, tuh pembuatannya. Terus ini tentang di sana di sawahnya. Nah, ini tentang di Jogja biasa. Ini sekuen-sekuen yang aku lakukan kalau aku lagi ngajar. Ini tentang riset-riset aku lakukan. Misalkan sebelum berangkat aku melakukan riset seperti ini. Ya, aku berdasarkan kabupaten, jadi aku tahu kalau aku ke Bali, jadi aku tidak mengulang. Kalaupun aku mengulang karena ada maksud tertentu, tapi di Bali lumayan hampir lumayan katam ya. Bukan karena aku dari SD di situ, tapi memang aku senang mengeksplor tempat-tempat baru. Jadi bisa dilihat kayak gini. Jadi nah ini sinopsis yang aku buat teman-teman setiap bulan. Jadi aku mendesain konten tuh seperti ini ya. Kayak gini. Kemudian ini adalah manajemen folderku. Jadi kalau bikin folder itu yang bisa baca harus beramaian, nggak bisa kalau kita bikin folder yang bisa baca cuma kita sama Tuhan, itu berarti kita ada yang salah cara kita membuat sistem kita. Jadi harus kita bikin semudah mungkin. Ini untuk majalah, setiap tahun selama 6 tahun aku bikinnya begini, nanti desainerku buka, dia udah tahu. Berdasarkan panduan sinopsis. Dan ini majalah yang sudah pernah aku bikin, ini adalah edisi terakhir, terima kasih Tuhan, edisi terakhir aku, fotoku dipakai sebagai cover. Halo, bro. Ini edisi terakhirku ya. Waalaikumsalam, gimana bro? Nah, ini kayak gini ya. Kemudian ini adalah salah satu cerita yang mau aku bikin. Nah, ini ceritanya seperti ini ya. Foto itu tidak selalu melulu ke depan. Lihat ke belakang penontonnya seperti apa, suasananya seperti apa. Tampilkan foto etika. Karena apa? Tidak perlu kita menampilkan kehebohan dengan pemikiran bahwa foto kita keren nih. Tapi kita melupakan bahwa netizen itu mungkin kurang dilengkapi oleh informasi yang tepat, sehingga foto kita nanti bisa jadi diculik dan diisi caption-caption yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ini adalah foto yang paling sopan yang bisa aku tayangkan. Aku punya foto lebih heboh daripada ini, tapi aku tidak ingin tayangkan karena menurut aku tidak ada manfaat kalau memang bukan untuk keilmuan. Ya, ada yang lebih dahsyat lagi karena ini semuanya dalam posisi kerauhan. Kerauhan itu bukan kemasukan ya. Kerauhan itu kalau di Bali kerauhan itu gini. Kalau kemasukan itu kita nggak tahu siapa yang akan masuk ke dalam tubuh orang itu. Kalau kerauhan sudah bisa ditebak yang mau masuk siapa. Dan ini kan pengerebongan. Ya. Pengerebongan itu semacam kalau diterjemahin itu secara gampang itu kayak ini, kayak lagi ada meeting besar para leluhur gitu. Para leluhur ya. Banyak leluhur dan banyak entity yang datang gitu ya. Nah, ini banyak juga yang kerauhan. Ini mbaknya udah kerauhan, bisa dilihat ya. Terus jadi itu fotonya Pak Pendeta lagi siap mau kasih tirte. Ya. Nah, itu suasana sempit juga harus digambarkan. Itu muka si Bapak itu memang aku framing taruh di foreground karena ingin menggambarkan betapa sempitnya. Nah, si Mbak itu udah kerauhan juga. Gitu. Oke. Mbak Sasa nih ada yang nanya nih. Sampai ngomongnya nggak ada berhenti. Luar biasa. Ngomongnya. Artinya 2 menit bingung mau ngomong apa, ya kan? Nih Mbak, ada yang nanya nih Mbak, Mas Adi Mbak. Kalau selama liputan kameranya bisa apa aja Mbak? Apakah termasuk kamera handphone? Ya, bisa. Kamera handphone bisa. Semua aku berdaya gunakan. Yang pasti kalau aku pergi liputan, aku bawa 3 kamera. Saya bawa 4 deh. Bawa 4 kamera. Pertama, kamera utamaku 2. Ya.
kamera utamaku 2, satu diisi tele, satu lagi diisi lensa fix yang lebar atau sebaliknya. Kemudian satu lagi itu bukan kamera pocket, kamera yang kecil, ya, FPL 9 yang sekarang aku pakai, yang buat potret di pasar, potret makanan, motret suatu peristiwa yang kira-kira aku tidak punya waktu untuk melakukan interaksi atau permisi atau kula nuwun. Nah, kamera kecil itu untuk meminimalis intimidasi terhadap Objek ya? subjek, bukan objek, subjek. Ya, subjek. Terhadap subjek yang akan kita foto, gitu ya. Jadi itu. Kalau satu lagi adalah action cam. Action cam itu aku pakai, misalkan aku ada diving atau aku ada video behind the scene gitu, aku bawa action cam satu lagi. Dan satu lagi ya handphone aja. Tapi kan aku orangnya malas ganti-ganti handphone, jadi handphoneku masih handphone jadul. Tapi masih aku pakai, gitu. Oke. Mbak Sasa, closing statement, Mbak, berhubung waktunya kita terbatas. Boleh, sebelum ditutup. Closing statement dari Mbak Sasa. Closing statement. Yes. Teman-teman, nggak ada yang mau nanya ya? Singkat ya? Seru sekali menyimak, soalnya ini luar biasa perjalanannya, Mbak. Jadi pengen kembali bujang kalau aku pribadi ya, jalan-jalan gitu, memotret lagi. Closing statement gini teman-teman. Jadi ada istilah di dalam bahasa Inggris itu, we are not on the same boat ya. Artinya kita tidak berada dalam satu kapal yang sama. Tapi tetap yang namanya badai itu, semua kapal pasti akan terombang-ambing. Mau kapal itu kecil, mau kapal itu besar, pasti akan terombang-ambing. Pada saat seperti ini, pada saat pandemi ini, terus terang, ini adalah masa yang mengejutkan untuk seluruh dunia, ya kan? Jadi kalau ditanya secara sok tahu, aku tidak bisa meramalkan, bahkan kalau aku sendiri, aku bukannya skeptis, tapi aku sangat optimis, dan aku belajar untuk melihat kenyataan. Kita harus belajar untuk menerima kenyataan baru bahwa kemungkinan pandemi ini akan berakhir 2021, dan untuk ekonomi itu akan mungkin jalan 2022. Itu menurutku ya, sok tahuku ya, karena aku melihat situasi seperti ini. Tapi dengan begitu caranya, artinya aku belajar untuk melihat kenyataan. Kemudian itu kita harus saling mendukung, kita harus saling mensupport, dan harus selalu melindungi satu sama lain. Dalam pelajaran materi kali ini adalah pelajaran penting soalnya, karena apa? Fotografi dan caption, artinya teman-teman bisa ngobrak-ngabrik semua yang ada di hard disk teman-teman. Ya, dilihat, kemudian dihubungkan dihubungkan dengan kondisi yang sekarang. Jadi bisa teman-teman hubungkan, coba cari sudut pengambilan yang menarik, misalkan tentang apa, terus teman-teman ceritakan. Jadi bukan seperti menyesali, tapi lebih pada dihubungkan dengan kondisi sekarang, seperti rasa syukur, rasa ingin menghargai, rasa ingin melindungi, dan sebagainya. Pada saat seperti ini, contoh saja, ini juga closing statement juga, contoh sekarang kalau ditanyain aku sebagai fotografer, apakah ada pekerjaan, ada kecil-kecil, itu pun datang dari Instagram ya, datang dari media sosial gitu, iklan-iklan kecil gitu, tapi rata-rata hampir kalau berhubungan dengan makanan selalu aku bebas, aku gratisin, karena apa? Aku ingin mendukung teman-temanku juga. Banyak fotografer sekarang beralih menjadi tukang kebun. Misalnya tukang kebun itu berkebun ya, menjadi tukang kebun, berkebun gitu, terus kemudian makanan atau apapun gitu. Nah itu kita harus saling mendukung, karena apa? Ya udah, seperti itu aku bilang bahwa ini sampai 2021 mungkin, dan saat sekarang ini mungkin ada saatnya kita belajar. Dan menurut aku, belajar yang paling memungkinkan itu adalah membaca. Banyak membaca, kemudian kita mengejar ketinggalan apa sih sebenarnya yang kemarin kita cuekin gitu. Karena banyak sekali hal ya dalam kesibukan kita kemarin ya, dalam sudut pandang kita yang mungkin lebih sempit, sekarang saatnya kita memperluas sudut pandang kita. Karena nggak ada cara lain, semua kita lakukan lewat satu jendela handphone atau jendela laptop gitu. Jadi saatnya sekarang memperluas itu, seperti itu. Mungkin bisa blognya yang sudah bersarang laba-laba, mungkin coba dibenahi dulu, dibersihkan blog-blognya gitu kan, Instagramnya coba diatur rapi, apa yang ingin diceritakan untuk bisa membawa aura positif, saling mendukung gitu. Paling itu aja sih, Satria, Asmi. Oke. Baik, Mbak Sasa, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih mau berbagi, bercerita. Luar biasa sekali perjalanannya ya. Bener-bener pengen lagi bisa bertualang saat-saat muda dulu. Cuman memang saat muda dulu
nggak banyak dokumentasi gitu, sayangnya itu memang. Jadi ingin sekali melakukan pertualangan. Jadi teman-teman semoga bermanfaat. Silakan di follow Instagramnya Mbak Sasa. Mbak Sasa orangnya ramah sekali. Silakan di DM kalau ingin ada yang ditanyakan. Jangan minta fallback ya. Jangan minta fallback ya. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman ya semuanya ya. Salam ya. Jadi jangan lupa kalau mau tadi dilatih cerita one on one-nya sama siapa aja dilatih. Tuh, kemudian nanti dilatih menulis 100 kata, 200 kata gitu. Ya. Oke. Tadi Mbak Sasa sudah berbagi linknya juga, sudah berbagi banyak tips. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kita saling support, saling mendoakan seperti yang beliau sampaikan barusan. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan, jaga keluarga. Kita lanjut kita break dulu sekitar 15 menit ya Pak ya. Sekitar 15 menit, sholat dulu. 15 menit sholat dulu, rebahan dulu, silahkan. Yang sholat, foto bareng dulu, Sat. Foto bareng dulu tetap. Nggak akan ketinggalan foto bareng. Setelah itu kita balik lanjut di kelasnya Mas Hangga. Nanti lanjut, kita break dulu 15 menit, kita foto bersama dulu. Aduh, salah fokus sama Kang Mas Jiwo ini nih. Kang Jiwo, tolong posenya tidak vulgar ya, tolong. Posenya vulgar, sambil karena tampak begini. Menjijikan. Yang bisa munculin gitu. Yang bisa munculin videonya silahkan. Oke. Siap. 1, 2. Oke, sekali lagi 1, 2. Siap. Thank you. Mbak dari Magelang mana tuh? Mbak Dora. Cariin. Iya, off kameranya. Off kameranya. Ya sudah. Aku rindu itunya sop bening. Sop beningnya. Baiklah, nanti ketemu di kelasnya Mas Hangga Putra. Ya, di room selanjutnya. Dadah.